mengganggu fungsi kognitif, ya fungsi pikiran kita. Oleh karena itu di Indonesia narkoba itu dilarang karena ada konsekuensi yang serius. Selanjutnya, terus selanjutnya kalian tahu nggak jenis narkoba di Indonesia? Di dunia itu ada apa aja? Apaan? Sabu, ganja, narkoba dibagi ke 3 golongan ya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu. Golongan 1 itu yang paling berbahaya, maksudnya paling apa? Kalau misalkan disalahgunain itu bisa dampaknya dihukum penjara dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia juga yang paling sering ditemuin ada 3 jenis ya, ada sabu-sabu, terus ekstraksi sama ganja. Jadi sabu-sabu itu kalau kalian tahu bentuknya kayak gula, kayak kristal gitu ya. Ya kayak gitulah. Tahu cara pakainya gimana? Yang belakang tahu cara pakainya. Jadi kalau sabu bisa disuntikin ke tubuh atau di hidung, gitu. Kalau ekstraksi berbentuk pil tablet gitu. Terus kalau ganja dia dari daun, jadi dihisap gitu. Ganja juga ada yang kimianya sintetis. Itu tadi yang disebut sama teman kalian tuh. Tadi kan udah disebutkan di awal kalau bahaya narkoba itu ada yang merusak fisik, mental, merusak kognitif manusia, daya ingat. Di sini ada nggak yang ingatannya gampang lupa gitu? Bahaya narkoba itu kerusakan organ tubuh. Misalkan kalian mengonsumsi narkoba secara terus-menerus itu kalian akan merusak sistem liver kalian, ginjal kalian, dan menyebabkan kerusakan mental. Orang yang habis mengonsumsi narkoba pasti kan bakal kalau ketagihan terus dia nggak mau lebih lagi nakal, dan dia berujung ke kriminalitas, dia merampok, membunuh buat dapetin narkoba itu. Terus ada yang menyebabkan mempengaruhi hubungan sosial. Jadi kalau orang narkoba itu ciri-cirinya itu pasti dia penyendiri. Ada nggak yang penyendiri sih? Ada nih. Terus ada nih hukum yang mengatur tentang narkotika. Hukum yang mengatur narkotika di Indonesia. Jadi UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. UU ini menegaskan bahwa setiap orang dapat memproduksi, setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memiliki atau menggunakan narkotika. Terus ini ada hubungan Pancasila dan larangan narkotika di Indonesia. Jadi itu Pancasila sebagai ideologi kan pasti mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan dampak narkoba kan itu ada yang merusak hubungan sosial, meningkatkan kemungkinan terjadinya kriminalitas. Itu tuh Pancasila tuh ada sebagai ideologi untuk memberikan batasan-batasan kepada manusia buat tidak mengonsumsi narkoba karena dampaknya kepada sosial itu sangat-sangat merugikan. Jadi larangan narkoba di Indonesia dapat dilihat sebagai wujud pengamalan. Nah, melalui upaya penerapan ideologi Pancasila ini, itu diharapkan manusia Indonesia itu menjadi manusia yang beradab ya. Ini kita pernah kasih video tentang cerita tentang bahaya narkoba buatan UNN. Link videonya udah dibagi, nanti yang bisa ngerangkum video itu isinya tentang apa, poin-poinnya pentingnya aja bakal dapat reward dari KMZ ini. Ayo yang bisa ngasih 3 alasan kenapa orang menggunakan narkoba dapat hadiah GoPay dari jaga ini. 3 alasan orang menggunakan narkoba. Itu dijawab. Itu yang mana? Belakang.
bagi narkoba kira-kira? Kan bisa ada keluarga, ada teman gitu. Kenapa dia harus lari ke narkoba kira-kira? Nanti pas pulang Kalau pergaulan, kalau dari pergaulan kayak gimana yang bisa menjerumus kita ke narkoba? Pertanyaan selanjutnya nih, ada 2 pertanyaan lagi ya. Gimana sih cara kita buat menjauhin diri dari narkoba? sebutkan dan jelaskan dari mata kalian nanti jawabannya. Kenapa narkoba itu dilarang? Sesuai dengan hubungan Pancasila sebagai ideologi. Sebutkan dan jelaskan alasan narkoba dilarang sesuai dengan hubungan Pancasila sebagai ideologi. Jadi Pancasila sebagai ideologi kenapa narkoba dilarang? Jangan. Yang udah nggak boleh. Mana nggak ada yang mau jawab nih? Tinggalkan dulu. Boleh apa Pancasila? Kan hubungannya sama Pancasila. Penjelasannya coba dirapin. Coba sebutin jenis-jenis narkoba. Ayo, cewek. Paling bocor. Lagi. Baru makan mau ngatain deh. Udah kelar. Sebutkan dan jelaskan untuk jenis-jenis narkoba. Ulang lagi cewek ya? Yang cewek. 1, 2, 3. Gak boleh ini. Ayo. Ekstasi bentuknya gimana? Pil. Kalau ganja? Dalam semua. Kalau sabu? Sabu gula. Sal. Dampak sabu ganja sama ekstasi apa sih? Ciri-ciri orang pakai sabu-sabu atau ganja gimana? Atau merah, terus itu. Kurus. Iya, maksudnya kan tadi kayak ininya faktornya. Oke, teman-teman semua makasih atas waktunya. Nah, itu pada jawab kan? Bisa. Oke, good luck buat nilai jawabnya ya. Semoga dapat yang terbaik bisa masuk ke SMA yang diinginkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita mengadakan pertemuan ketiga PBL kegiatan edukasi bahaya merokok dan narkoba. Ini partisipannya baru 11. Kita lanjut aja. Nanti sambil berjalannya kegiatan ini, teman-temannya bersilakan masuk. Nah, di pertemuan kali ini ada teman kita yang di 2 pertemuan sebelumnya berhalangan hadir, sekarang hadir bersama kita, yaitu Bang Rizky Rahman. Karena nanti langsung sekalian menjelaskan sedikit refleksi 2 materi sebelumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menuju siang. Untuk adik-adik yang belum sarapan, silakan sarapan terlebih dahulu. Kita langsung mulai ya. Jadi kita mengulang lagi nih materi-materi dari beberapa pertemuan sebelumnya gitu. Bahaya rokok dan narkotika. Silakan di next. Oke. Pengertian narkotika. Narkotika adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba adalah istilah yang digunakan untuk menyebut segala jenis obat atau zat kimia yang mempunyai efek psikoaktif, yaitu dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Narkoba sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Beberapa jenis narkoba yang sering digunakan antara lain heroin, kokain, terus ada metamfetamin. Biasanya metamfetamin ini dalam bahasa sehari-hari ini disebut sabu ya. Kemudian ada ganja, terus ada ekstasi atau pil-pil koplo gitu, dan juga obat-obatan resep yang disalahgunakan. Resep-resep yang disalahgunakan nih banyak banget ya. Misalkan yang paling gampang banget itu kayak obat-obat yang harusnya obat gatel gitu, tapi dipakai dengan dosis yang berlebih gitu. Atau ada yang kadang-kadang tuh pakai antimo segala rupa gitu. Itu kalau dosisnya berlebih, jadi ada efek-efek tertentu gitu. Oleh karena itu penggunaan narkoba sangat dilarang dan diharamkan dalam agama ya, serta dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Udah di next. Jenis narkotika mainstream atau yang biasa digunakan pada lingkungan masyarakat gitu. Yang pertama ada sabu atau metamfetamin yang tadi dijelaskan. Kemudian ada ekstasi atau pil-pil koplo, kemudian ada ganja atau marijuana. Kemudian yang biasa beredar di umur SMP ini atau umur kalian ini biasanya ada tembakau sintetis gitu. Ini sebenarnya berbeda gitu, cuman ada yang berbeda gitu, ada yang hangat, bahkan kadang-kadang ada yang memang dia nggak berbau. Ya, silakan di next. Kemudian ada bahaya menggunakan narkotika. Yang pertama ada kerusakan organ tubuh, baik organ tubuh bagian dalam maupun organ tubuh bagian luar. Ini kalau pemakaian atau pecandu-pecandu ini biasanya memang terlihat gitu dari badannya gitu, terlihat apakah dia bisa menimbulkan kerusakan permanen gitu. Tapi yang paling sering terlihat di masyarakat biasanya kalau yang menggunakan narkoba itu, mau dia yang berbasis kimia maupun berbasis alami, biasanya kelihatan dari struktur tubuhnya yang mungkin biasanya dia gemuk, terus dalam waktu singkat tiba-tiba dia kurus gitu. Atau dia dari lingkaran matanya tuh agak berbeda, atau dia dari struktur tulangnya tuh mulai agak-agak beda gitu, agak keluar gitu. Yang kedua ada menyebabkan kerusakan mental. Kerusakan mental ini biasanya memang terjadi kalau pecandu ini dia kebanyakan menggunakan yang berbasis zat-zat kimia gitu ya. Dia waktu tubuhnya ini membutuhkan zat-zat tersebut biasanya memang akan terjadi, kalau istilahnya itu sakau gitu. Memang dia butuh untuk nge-inject gitu, untuk butuh mengkonsumsi
Bahasanya dia apa aja bisa dilakuin buat gimana caranya dia dapat itu barang. Dia mencuri, dia merampok orang, atau dia ambil yang bunuh orang, itu bisa aja. Karena memang mentalnya rusak, di kepalanya rusak. Kemudian yang ketiga ada menyebabkan kerusakan kognitif dan juga memori. Ini bahasa simpelnya ya, biasanya kita temukan itu kalau pecandu-pecandu itu dia itu kadang-kadang cepat lupa gitu. Mau dia short term memory ataupun dia long term memory gitu. Dia istilahnya itu skip lah, sering skip gitu. Dia lupa gitu. Jadi memori-memorinya itu sulit untuk diingat karena memang zat adiktif tadi atau zat-zat kimia tersebut itu merusak kepalanya. Yang keempat ada mempengaruhi hubungan sosial. Mempengaruhi hubungan sosial ini banyak terjadi memang karena perilaku dia mulai aneh gitu ya. Kayak tadi tuh misalkan dia sakau, dia akhirnya mencuri, atau dia akhirnya merampok, atau dia dengan keluarganya jadi nggak ngobrol, atau dia jadi pribadi yang berbeda banget lah. Memang dalam beberapa kasus memang penggunaan narkoba ini ada beberapa efek yang awalnya misalkan dia atau dia orangnya minder, tapi ketika menggunakan narkoba itu dia jadi orang yang hyperaktif gitu. Itu bisa. Cuman balik lagi nanti kalau setelah dia menggunakan itu dia jadi pribadinya ya yang dia memang sadar gitu, dia sober gitu. Memang itu cuman berpengaruh waktu saat zat-zat adiktif itu berpengaruh di kepalanya. Boleh di next? Oke. Kemudian kita bahas sedikit tentang hukum tentang narkotika ya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memiliki atau menggunakan narkotika. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau bahkan hukuman mati. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki program rehabilitasi untuk membantu para pengguna narkoba untuk pulih dari kecanduan dan kembali hidup normal. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2012 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menempatkan peran penting pada pendekatan preventif dan rehabilitatif sebagai bentuk dukungan kepada para pengguna narkoba agar dapat pulih dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat. Biasanya memang kalau tentang hukum ini misalkan ini kan tadi kan disebutkan hukuman berupa kurungan atau bahkan hukuman mati. Kalau hukuman mati itu dia memang dijatuhkan bukan kepada pecandu, tapi dia dijatuhkan kepada pengedar gitu. Karena pecandu alaminya memang seharusnya dia itu direhabilitasi, dia itu disembuhkan dari kecanduan, tapi bukan dihukum mati karena memang dia tidak mengedarkan kepada orang lain gitu. Tapi kalau pengedar, dia mengedarkan kepada orang lain, dia mengajak orang lain untuk memakai, itu yang makanya diberikan sanksi tegas bahkan hukuman mati. Silakan lanjut. Oke. Kemudian ada Pancasila dan pelarangan narkotika. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam melawan narkoba yang merusak kemanusiaan. Larangan narkoba di Indonesia merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba dan menjaga martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, larangan narkoba di Indonesia dapat dilihat sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui upaya ini diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang sehat, sejahtera, dan damai. Lanjut. Korelasi larangan konsumsi narkoba dengan kajian anti narkoba dan kajian hak asasi manusia. Larangan penggunaan narkoba memiliki korelasi yang erat dengan kajian anti narkoba dan kajian hak asasi manusia. Kajian anti narkoba
narkoba bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Sementara kajian hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini, larangan penggunaan narkoba dipandang sebagai salah satu upaya untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan dan hak atas kehidupan yang layak. Sebagai contoh, penggunaan narkoba yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan ketergantungan dan bahaya kesehatan yang serius, seperti kerusakan organ tubuh dan bahkan kematian. Oleh karena itu, melalui larangan penggunaan narkoba, pemerintah dapat melindungi hak asasi manusia dengan cara meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba. Namun, dalam penerapan larangan ini, pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak lain yang tak terkait dengan narkoba, seperti hak atas perlindungan hukum dan hak atas pemulihan bagi mereka yang sudah terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, kajian hak asasi manusia dapat menjadi panduan dalam memastikan upaya anti narkoba tidak merugikan hak asasi manusia. Boleh next? Oke, kemudian kita beralih ke rokok ya. Ini yang lumrah banget nih, bahkan dari beberapa dari adik-adik mungkin saya nggak tuduh, cuman mungkin ada yang sudah merokok gitu. Ya sudah gitu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit nih ya, tentang rokok. Rokok adalah produk tembakau yang umumnya terdiri dari daun tembakau yang dihancurkan dan dikemas dalam bungkus kertas atau paper ya, atau papir. Definisi rokok dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu dari perspektif ahli dan secara harfiah. Secara harfiah, rokok adalah benda yang berupa silinder kecil terbuat dari kertas yang berisi tembakau yang telah diolah. Ini adalah pengertian yang umum dipahami oleh masyarakat umum karena rokok adalah produk yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada perspektif ahli. Definisi rokok lebih mendalam. Rokok merupakan produk tembakau yang mengandung bahan adiktif terutama nikotin yang dihasilkan melalui proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan daun tembakau. Ketika rokok dinyalakan dan dihisap, bahan-bahan tersebut menghasilkan asap yang mengandung berbagai zat kimia yang berbahaya, termasuk tar, karbon monoksida, dan berbagai senyawa karsogenetik yang mengandung zat kimia berbahaya termasuk tar, karbon monoksida, dan juga senyawa karsogenetik. Konsumsi rokok secara teratur diketahui berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung, kanker paru-paru, penyakit paru, dan berbagai gangguan pernapasan lainnya. Secara umum, baik dari sudut pandang ahli maupun secara harfiah, rokok adalah produk tembakau yang mengandung bahan adiktif dan berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Penting untuk menyadari dampak negatif rokok terhadap kesehatan dan mempertimbangkan pilihan gaya hidup yang lebih sehat. Next. Kemudian ada jenis rokok. Ini yang biasa beredar di masyarakat. Ada rokok konvensional atau rokok tembakau ya, rokok-rokok yang batangan gitu. Kemudian ada rokok elektrik nih, yang sebenarnya dibilang baru lah, tapi kalau dibandingkan konvensional dia mungkin lebih baru. Rokok elektrik ini memang ada beberapa opini yang menyatakan dia lebih sehat. Dia lebih sehat karena dia bukan asap, tapi dia uap. Tapi memang sebenarnya tetap berbahaya karena mengandung bahan kimia dan juga masih mengandung nikotin, atau zat adiktif ya yang tadi membuat kecanduan. Kemudian bahaya merokok. Bahaya merokok tembakau. Yang pertama, resiko penyakit jantung. Yang kedua, kanker paru-paru. Ketiga, gangguan pernapasan. Keempat, penyakit kardiovaskular. Dan kelima, resiko kesehatan reproduksi. Terus bahaya rokok elektrik. Yang pertama, merusak sistem paru-paru. Kedua, merusak kesehatan kardiovaskular. Ketiga, mengikis kesehatan orang atau kesehatan mulut ya, jadi terganggu gitu. Kemudian hukum tentang rokok. Di Indonesia, penggunaan rokok tembakau dan rokok elektrik diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-undang yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa rokok tembakau dan produk tembakau lainnya memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.
Penggunaan rokok elektrik juga tidak luput dari regulasi di Indonesia. Pada tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengendalian produk tembakau yang tidak menghasilkan asap rokok. Kemudian korelasi himbauan bahaya rokok dengan kajian hak asasi manusia. Himbauan bahaya rokok di Indonesia memiliki korelasi yang erat dengan kajian hak asasi manusia. Himbauan bahaya merokok di Indonesia memiliki korelasi yang erat dengan kajian hak asasi manusia, terutama dalam konteks menghormati hak kenyamanan orang lain. Kajian hak asasi manusia menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam konteks merokok, asap rokok tidak hanya berpotensi merugikan kesehatan perokok aktif, tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan orang lain yang terpapar asap rokok pasif. Hak asasi manusia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu untuk merokok dengan hak individu lain untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok. Oleh karena itu, himbauan bahaya merokok di Indonesia mengingatkan dan mendukung pentingnya mempertimbangkan hak kenyamanan orang lain. Himbauan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab dalam merokok, termasuk menghindari merokok di tempat-tempat umum tertentu dan menghormati kebijakan larangan merokok di tempat-tempat tersebut. Boleh next? Oke. Bagi mungkin beberapa dari adik-adik mungkin saja sudah ada yang memang aduh Pak, tapi aku udah merokok gitu, ya sudah gitu. Kalau bisa berhenti, kalau bisa kurangi gitu. Karena memang efeknya nanti terasanya itu bukan sekarang, tapi nanti gitu.